kepemimpinan wasit Yobel Poli di laga tersebut sih sebenarnya dari awal memang udah ada ketimpangan ya. Banyak sekali ya dari bobotoh yang akhirnya bergabung ke komunitas Semua Sayang Ramon. Tapi memang Ramon Tankini tipikal striker number 9 yang cukup benar. cukup perfect lah karena punya postur yang bagus. Saya akan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Bukan. Menjelang akhir tahun, persaingan yang ada di Super League semakin memanas. Ada hasil yang menyenangkan untuk dibahas, ada hasil juga yang pastinya cukup menyedihkan untuk dibahas di episode teranyar kita di Gibah Bola. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas bareng-bareng dan kita kupas tuntas hasil-hasil yang menarik di Super League pekan ke-14. Welcome to Gibah Bola! Bersama dengan Dita dan juga ada Labib Sadar. Bagaimana kabarnya guys? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Alhamdulillah baik. Kalau kemarin kan kita mengawali dengan gini. Oh iya. Kalau sekarang gitu. Oh, iya. Sama gini nih, nampol dari belakang. Baru nonton tadi padahal. Iya. Oke, kita langsung aja karena memang ini cukup padat yang akan kita bahas ya. Apalagi juga di hasil pekan terakhir kemarin, memang yang tadi gua sebut di awal ada hasil yang menyedihkan karena hadirnya dari Persija Jakarta gitu. Gol yang seharusnya itu bisa menjadi penyimbang keadaan, penyimbang skor, justru malah teranulir oleh VAR. Bagaimana nih, Labib? Cek VAR ya. Yoi. Alano tangannya agak bandel, agak jahil ya. Terus mengenai, padahal sebenarnya kalau Alano lari aja tuh nggak Dapat kuber juga. Nggak keuber juga sama pemain semen Padang. Memang bicara jarak antara pemain semen Padang dengan Alano dan juga dengan bolanya itu kan ada jarak ya. Tapi ini harusnya bisa menjadi pembelajaran buat Alano biar nggak jahil aja. Itu kebiasaan. Menurut gue itu kebiasaan karena Alano ada di beberapa momen memang dia ada kebiasaan untuk jahil aja, iseng aja untuk ngasih intensitas aja ke pemain lawan dan jadinya kerugian buat Persija. Tapi gue nggak menyoroti gol Maxwell yang dianulir sebenarnya. Yang gue soroti adalah kepemimpinan wasit Yobel Poli di laga tersebut sih sebenarnya dari awal memang udah ada ketimpangan ya. Persija mendapatkan 2 kali kartu merah, tapi ada beberapa momen sebenarnya semen Padang juga layak untuk diberikan kartu merah, yaitu pelanggaran dari Samuel Kristensen yang melakukan stamping atau injakan kepada Vigo Dennis dan juga satu lagi Firman Juliansyah yang harusnya mendapatkan 2 kali kartu kuning. Tapi cuma 1 kali kartu kuning doang yang dikeluarkan. Menurut gue dengan pelanggaran keras yang dilakukan pemain semen Padang, pemain Persija aja bisa mendapatkan 2 kali kartu kuning. Pemain semen Padang juga harusnya demikian kalau mau berimbang ya. Karena menurut gue satu hal yang perlu gue garis bawahi adalah ketika Persija main sekitar 52 menit atau 53 menit bermain 10 orang ya. Itu menurut gue tetap menjaga intensitasnya sih. Itu yang menurut gue yang harus diapresiasi oleh supporter Persija, ngelihat Persija yang sejak menjelang akhir babak pertama kehilangan Vigo Dennis di lini tengah, tapi diisi dengan Alano yang tiba-tiba main sebagai seorang CMF. Itu menurut gue satu hal yang sangat krusial dari seorang Mauricio Souza untuk mengisi lini tengah dari Persija. So ada beberapa pelajaran yang bisa diambil. Vigo Dennis juga masih muda ya, 19 tahun. Juga mungkin terlalu panik saat mendapatkan pressing dari pemain semen Padang. Mungkin ya, jika nggak ada pelanggaran dari Vigo Dennis yang akhirnya memberikan kartu kuning kedua, itu juga kalau dibiarin belum tentu gol juga. Even gol pun Persija tetap bermain dengan 11 pemain. Itu kan yang lebih mahalnya. Di situ yang mahal. Ada 2 kemungkinan ya, namanya juga pemain muda bermain debut starting line up yang cukup berat bagi Vigo Dennis. So ya Persija harus move on di laga selanjutnya. Sebagai tim yang pengen mendapatkan juara dan bermental juara, seharusnya Persija tahu apa yang harus mereka lakukan setelah mendapatkan kekalahan dalam lawatan ke Padang ini. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal move on-nya Persija ya, selepas kekalahan dari Semen Padang, yang gue cermati di laga Semen Padang melawan Persija ini kan memang Semen Padang tuh ada di papan bawah ya guys. Iya. Dan bottom three dan kemudian juga mereka lagi cari momen bounce back begitu. Lawannya Persija Jakarta. Ini kan berarti menunjukkan banget ya kalau memang persaingan di Super League ini ketat banget. Satu tim yang mungkin tidak terprediksi untuk bisa dapat 3 poin dari Persija Jakarta, ya dimana kita tahu. Tapi sejarah historikalnya Semen Padang tuh bagus kalau lawan Persija. Persija kesulitan ya, apalagi dari era Liga 1 ya. Selalu ketat gitu. Selalu ketat dan selalu kesulitan sejak era Liga 1 bahkan sampai sekarang Super League pun tetap
even Semen Padang ada di papan tengah atau di papan bawah, kebanyakan di papan bawah ya, mereka tetap bisa menyulitkan Persija. Gue nggak tahu, dari dulu tuh selalu punya magis tersendiri, mungkin karena histori panjang pertemuan antar Semen Padang sejak era unifikasi Liga 1 ya di tahun 94. Ya. Itu luar biasa sih. Iya, patut diacungi Sama-sama jempol, wilayah barat gitu. Betul, Iya, Milan tapi ini Barat. patut diacungi jempol nih sebetulnya sentuhan dan juga pendekatan dari Dejan Lovren ya sebagai pelatih. Dejan Antonic. Dejan Antonic. Oke. Dejan Lovren. Beka Liverpool. Dita, lo lihat Ya. Persija yang tidak berhasil untuk bisa mencetak gol. Kalau kita ngomongin soal gol yang dianulir, udahlah itu Ya. itu udah Keputusan. Ya, keputusan lah Ya. gitu. Tapi kan babak pertama dan juga babak kedua kelihatan cukup kesulitan ya sebetulnya Ya. bagi Persija Jakarta untuk Ya. memecah deadlock. Ya kalau gua ngeliat sih sebenarnya tadi gue setuju sama Labib bahwa banyak sekali pelajaran yang didapatkan Persija, Mauricio Souza dan juga tim, bagaimana mereka sebenarnya ya tadi di atas kertas Persija unggul segalanya dari Semen Padang. Ya, ya. Dan ketidakmampuan mereka untuk melakukan efektivitas serangan, kemudian juga kill the game lebih awal itu yang membuat, atau mencetak gol lebih awal itu yang membuat mereka harus membayar ya tadi ketidakmampuan itu dengan sangat mahal gitu. Kehilangan Vigo Dennis juga gua rasa ya tadi pemain muda panik, bahkan ini menjadi tamparan atau wake up call yang sangat baik untuk Vigo Dennis juga. Bagaimana kecerobohan itu tidak boleh dilakukan di panggung besar Super League, karena itu sudah jelas kartu kuning kedua itu sudah sangat layak gitu, karena bolanya lewat. Harusnya tadi gue sangat setuju apa yang dikatakan Labi bahwa ketika itu pun nantinya menjadi gol, ya sudah masih bisa 11 lawan 11. Iya. Itu kan sebuah kematangan emosional ketika mampu berpikir seperti itu di sepersekian detik. Iya. Dia harus mengambil keputusan tentu saja, dan yang diambil keputusan Vigo Dennis adalah menjegal dan mengambil resiko untuk dia di kartu merah. Dan itu pun sebenarnya tadi kalaupun memang lewat, kalau gol ya 11 lawan 11, kalaupun lewat belum tentu gol juga. Belum tentu, karena posisinya Masih jauh. Jauh Dia dari masih harus crossing dulu atau harus melewatin back yang akan segera menutup Iya, gitu. iya. Dan tadi bukan cuman bagaimana kematangan emosional, tapi juga bagaimana kepercayaan Vigo Dennis terhadap teman-teman lainnya untuk segera menutup. Itu kan juga yang perlu dilatih. Ini sangat terlihat jam terbang akan sangat membuktikan, dan ini harga pelajaran yang sangat mahal yang harus dibayar Vigo Dennis. Dan untuk tadi kalau misalnya anulir gol ya memang tadi sudah tidak, sebenarnya pelanggaran itu nggak perlu. Nggak perlu. Itu tadi kalau misalnya sering melakukan jahil gitu terhadap pemain lawan, itu kan muscle memory ya. Itu akan terulang, Terbiasa. terbiasa gitu. Dan di zaman yang sekarang sudah ada VAR-nya, itu nggak boleh, sama sekali tidak boleh terjadi. Kalau misalnya dia sering melakukan usil tapi tidak mempengaruhi atau terlibat dalam prosesnya gol, ya itu akan dibiarkan saja gitu. Iya. Tapi ini Iya kan sih. terlibat Iya dalam proses Proses gol dan langsung gitu. Mungkin gue nggak lihat kalau Alano itu mungkin beberapa saat sebelum gol itu tercipta, mungkin itu nggak akan dianulir gitu. Iya. Misal Alano 30 detik sebelumnya, terus dia harus memberikan passing ke orang lain dulu sebelum ke Maxwell, itu mungkin tidak akan dijadikan pelanggaran gitu. Tapi ini kan dia langsung ke Maxwell, itu yang membuat pemain-pemain Semen Padang juga melakukan protes dan mengintimidasi untuk mengecek VAR gitu. Dan sebenarnya keputusan juga tepat karena ini langsung berkaitan, berhubungan dengan prosesnya gol. Dan tadi yang gue lihat sih ya bagaimana pelajaran yang harus didapat Persija, pertama harus memiliki efektivitas serangan yang sangat baik, karena ini melawan Semen Padang yang sedang terseok, harusnya sih mereka bisa cepat-cepat mencetak gol sehingga membuat Semen Padang keluar menyerang, dan itu yang bisa dimanfaatkan. Nah ini yang kemarin sebenarnya kalau pelajaran yang harus didapatkan selain konsistensi wasit dipertanyakan, dan kalau ini kan mempengaruhi jalannya pertandingan ya ketika keputusan wasit tidak konsisten gitu. Iya. Tapi ya kalau kata petinggi Semen Padang kan ini pihak Anda juga ada di RUT
PT LIB, ya udah cek aja ke sana katanya gitu. Jadi Padahal aneh juga dia ngobrol kayak pejabat loh itu. Iya, makanya. Padahal nggak ada hubungannya. Padahal kayak kalau kita bilang ya di LIB ada Sadikin Aksa. Padahal udah nggak ada hubungan sama PSM. Teddy Cahyono udah nggak ada hubungannya sama Persib. Ferry Paulus nggak terasosiasi lagi sama Persija. Ngomongnya benar-benar kayak pejabat yang nggak tahu materi. Ya meskipun mungkin dianggap dia ya ketika dia seseorang yang menjabat itu punya keterikatan emosional, misalnya pernah mendukung atau terlibat, mungkin dipikirnya masih Punya hubungan. Inilah emosional lah, Iya. ikatan emosional. Tapi apapun itu, it is what it is, sudah terjadi dan memang harus move on karena ya udah pasti akan terjadi yang kayak gini tuh pasti akan terjadi, dirugikan wasit atau karena kesalahan pemain sendiri, ya part of the game lah. makanya part of the game. Jadi untuk sebuah tim yang punya target juara, ya harus segera bounce back. Ya. Cuman Dan gue garis bawahi. kalau gue tambahan dari gue, ketika satu tim mendapatkan kerugian karena kelalaian dari wasit, berarti kalau menurut gue tim-tim yang lain juga harus siap mendapatkan hal yang sama. Iya. Kalau hal ini terus berulang gitu dengan keputusan-keputusan dari Stephen Yobel Pauli, artinya semua tim juga harus siap dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wasit. Iya. That's why yang gue garis bawahi kan sebetulnya dari pertandingan Semen Padang menghadapi Persija Jakarta, ya selain masalah teknis ya dari kedua tim, tapi kita juga bisa melihat gitu loh, kepemimpinan wasit di laga tersebut juga banyak yang pastinya memang dipertanyakan begitu. Betul. Dan ini juga menjadi catatan juga ya buat I-League gitu ke Tapi depannya. balik lagi ya tadi namanya subjektivitas wasit. Betul. Ya mau gimana pun, secanggih apapun, kalau human resource-nya masih belum bisa diperbaiki sih akan sama-sama aja. Iya, VAR itu kan cuma menunjang doang ya, betul. membantu doang. Kan Tetap keputusan akhir tetap ada di wasit tengah. Iya. That's why kan yang gua rasa adalah bisa untuk dilakukan sebagai bahan review ya sebetulnya ya dari I-League begitu, untuk bisa jauh lebih concern lagi dengan peningkatan SDM yang ada, termasuk juga di referee begitu. Dan kemarin kan juga ada kabar wasit dari Jepang ya. Iya, wasit dari Jepang akan memimpin sisa laga. Gue nggak tahu, mungkin panjang ya. Cukup panjang ini. Cukup panjang karena kemarin I-League udah mengatakan dalam laman resminya bahwa wasit Jepang ini akan memimpin minimal 1 game di setiap game week. Dan diresmikan oleh I-League. Kemungkinan besar mungkin sampai akhir musim. Iya, that's a good things gitu sebetulnya untuk Super League ya, apalagi menyambut putaran kedua yang pastinya bahkan putaran pertama aja masih ada 2 game dan 1 laga tunda ya, masih ada 3 game lagi. Menurut gua Super League di 3 game ini akan 3 game jelang berakhir putaran pertama tetap panas, James, apalagi nanti di putaran kedua langsung. Nah, ngomongin soal yang panas-panas nih, bagaimana Labib melihat move on-nya Persija dari hasil kekalahan Semen Padang? Catatan-catatan minor apa yang harus bisa untuk di remake ulang sama Mauricio Souza, karena sebetulnya ada yang bersyukur dengan hasil Persija kalah lawan Semen Padang ini. Iya, jadi kekudeta ya Persija ya. Gagal mengamankan kembali posisi kedua. Jadi kemarin yang gue lihat adalah Persija pertama ketika mereka kehilangan Van Basti Souza di lini tengah karena akumulasi kartu, dan kemudian Hanif Syahbandi juga cedera. Artinya hanya sisa Vigo Dennis saja yang ada di lini tengah untuk menemani Fabio Calonego. Ini berarti artinya di transfer window jelang putaran kedua, artinya ada pemain yang berposisi sebagai central midfielder atau defensive midfielder yang bisa didatangkan oleh Persija Jakarta. Ini udah kebutuhan, karena kalau gue lihat bagian winger kanan, winger kiri kaya banget Persija. Even ada Rehan Hanan yang bisa ngisi. AMF pun sekarang ada Witan. Dulu Gustavo Fransa doang, belum lagi Rehan Hanan. Kalau penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri. Axel juga bisa kan? Axel sayap bisa. Iya, makanya. CF mungkin sama center forward karena Gustavo Almeida cedera parah kan. Jadi otomatis nggak ada penyerang lain selain Axel Runtukahu. Ketika Axel Runtukahu harus digantikan, ya berarti artinya Persija harus ngedatengin 2 pemain sih. 2 pemain itu ya yang gue bilang ya midfielder dan juga center forward. Dan kemudian juga terlepas itu kan nanti ya jelang transfer window musim dingin, bahasanya musim dingin, musim hujan. Transfer window musim hujan. Kemudian gue lihat mungkin Persija adalah bagaimana ketika bermain melawan tim-tim yang sebenarnya di bawah
di atas kertas adalah levelnya di bawah Persija, ini harusnya bisa untuk cepat-cepat mencetak gol untuk mengamankan keadaan gitu. masalahnya. Ketika kondisinya deadlock dan apalagi lawannya yang menurut kita semua tahu lah Semen Padang ada di bottom 3 gitu, yang bukan tim papan tengah. Kalau tim papan tengah beda cerita, mungkin mereka punya karakter untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau untuk tim bottom 3 ya Persija harus benar-benar secure poinnya tuh harus bagus banget. Apalagi sebenarnya ini ada kerugian. Setelah ini tuh Persija akan menghadapi salah satunya Persijap Jepara gitu. Maksudnya Persija menghadapi 3 laga ke depan termasuk melawan Semen Padang itu 2 laganya 2 tim yang berada di bottom 3 gitu kan. Yang punya semangat juang lebih ya untuk Semangat juang lebih, tapi di atas kertas harusnya Persija bisa mengamankan 3 poin, itu kerugiannya Persija. Makanya gue bilang ini pelajaran penting, tapi memang main tandang nggak pernah mudah di Super League. Di Super League ya, di Liga Siapapun Indonesia, betul, di Liga mau Indonesia. lawan, ketika lu melawat ke laga away, lawan lu ada di papan atas, papan tengah dan papan bawah, semuanya bakal tetap sulit sih. Iya, Karena apalagi laga tandang. bener sih. Iya, Persija lawan Persijap kan? Persija nanti lawan Persijap di GBK kemungkinan Di besar. GBK. Awal tahun. Kartini atau GBK GBK Jakarta? Bung Karno. Yang Bung Karno. Bung Karno. Bung Karno. Mainnya di Bung Karno. Gokil. Tapi Persija harus siap-siap tuh karena lawan Persijap Jepara Iya. yang sebelum berangkat masih doa bersama dulu. Oh iya bener lagi. Itu Persija Terus Jakarta diwaspadai. lawan Persijap tuh Persija Jakarta Pusat. Persijap. Tapi oke juga tuh tadi bursa transfer musim hujan ya. Iya, Iya, bukan bener. musim dingin ya. Bukan Kalau di luar musim negeri dingin, bukan musim dingin, musim dingin, Kita winter. musim hujan. Iya. Musim hujan sama musim kemarau. Iya. Berarti. Musim panas ya. Iya, musim Enggak ada kemarau kalau di Kemarau Indonesia. ya? Iya, kita Kemarau. ngikutin yang ada di ini aja lah ya, Indonesia Yes. aja lah ya. Bisa tuh ya nanti di Giba Bola bursa transfer musim kemarau Iya, dibuka. iya, iya. Atau nggak Asik. Musim hujan. musim Musim hujan hujan. yang deket lagi. Iya, iya, iya. Tapi udah ada nama yang disangkut pautkan dengan Persija. Joy Ada. Palpesi. Joy PLPC kayaknya enggak deh. Joy Palpesi. Enggak yakin Persija. Enggak, emang Emang nggak deketin. Enggak deketin Nggak kayak. punya ordal ke Joy Palpesi. Jadi yang bisa datengin Joy PLPC yang punya ordal sama Jim. Jelas, kan punya koneksi, yang penting punya relasi. Ya, Akhirnya bisa. negosiasinya lebih gampang. Bisa. Tapi kan namanya siapapun kalau misalkan pemain besar yang mau datang ke Super League pasti kan nggak jauh-jauh dirumorkan ke Persija, Persib, iyalah. Persebaya gitu. Tapi kalau Persija kayaknya enggak deh. Kayak Tom Hai sebenarnya Persija tuh nggak ngincar Tom Hai karena memang core-nya Persija tuh di awal musim tuh Brazil. Itu kan mungkin cuma beberapa surat kabar aja atau enggak media portal online aja yang mendekat-dekatkan Persija dengan Tom Hai. Tapi yang namanya rumor mah dinamis aja, nikmatin aja. Iya. Ya. Tapi kalau soal move on memang tadi Persija kalau memang mau jadi penantang serius gelar juara, memang harus melibas tim-tim yang calculated win. Karena kuncinya kan itu, kita menang lawan tim-tim yang di atas kertas kita harusnya menang gitu. Ketika kita melawat atau melawan tim yang selevel atau mungkin lagi di atas angin performanya, ya hilang poin hal yang wajar. Itu kan paling 1, 2 maksimal 3 pertandingan. Tapi ketika lawan yang di bawah kita itu harusnya dilibas. Nah itu yang harusnya menjadi PR untuk dibenahi dan diselesaikan oleh Persija di paruh musim kedua. Yes, semakin menarik juga pastinya ya untuk melihat nanti persaingannya seperti apa di papan atas. Karena kan memang untuk di putaran pertama nih, Sobat Pegibah ini tinggal menyisakan hanya 2 laga tersisa dan ada 1 laga tunda. Satu laga tunda, betul. Dan hasil yang didapatkan oleh Persija Jakarta atas Semen Padang ini, yang tadi gue sempat bilang, ini juga menjadi blessing in disguise oleh tim-tim yang ada di atasnya dari Persija Jakarta. Iya. Ya, ada Persib Bandung dan juga ada Borneo FC. Kita bahas dulu lah Persib ya, karena aku yakin banget ini pasti yang komen Udah tuh. nungguin. Iya, udah nungguin. Nungguin. Kalau ada Persib auto nonton Iya, gitu. Jadi keren, nonton cuma keren. Persib doang, berarti kita lamain nih Persibnya nih ya. Ya boleh. Oke, Persib berhasil mengalahkan tim kebanggaan kepolisian Indonesia. Yush. Ya, Bayangkara. Bayangkara Presisi ya, FC. Dan hasil ini juga pastinya merupakan hasil yang bisa diartikan momentum bounce back-nya Persib selepas kekalahan yang didapatkan atas Malut United ya di pekan sebelumnya. Dan setelah laga tersebut banyak sekali ya dari bobotoh yang akhirnya bergabung ke komunitas Semua Sayang Ramon. Oke, cetak gol lagi. Gua sih dari awal, fans sama Oh iya, lu yakin Ramon banget Tanki. soalnya Iya. di awal sebelum. Nah ini nih, Dita ini adalah contoh pundit kita Yes. yang punya keyakinan Ramon Tanki itu sekalinya Cetak buka gol. keran gol, Betul. langsung nyetak Langsung gol terus. cetak Kalau gol misalkan nggak percaya, cari aja tuh Cari aja di sebelumnya. episode sebelumnya ada. Yoi. Nah, gimana Dita melihat Persib yang
berhasil nih dapat 3 poin di GBLA dan Ramon Tanque menjadi pemain yang bersinar. Brace ya, dia cetak brace. Dan kalau ini sih sebenarnya Persib Bandung yang dirindukan atau diinginkan oleh Bobotoh, bermain mendominasi, terus juga punya peluang yang sangat banyak, yang terlihat kayak ini tinggal nunggu waktu nih cetak gol gitu. Itu tuh Persib banget gitu. Spartan kemudian juga menyerang dengan sangat all out gitu. Dan kalau yang gue lihat di pertandingan kemarin, Ramon Tanque sudah menemukan kepercayaan dirinya sehingga berani untuk melakukan shot gitu. Ketika pemain itu nggak punya keberanian diri, kepercayaan diri, nge-shot aja tuh takut gitu. Nggak pede gitu. Dan kemarin bahkan ketika dia dijaga, di gol pertamanya itu kan dia agak ditutup tuh, dijaga, dia masih berani untuk melakukan shooting gitu. Dan ya Ramon Tanque membuktikan bahwa sebelum-sebelumnya kenapa gue percaya bahwa Ramon Tanque sekalinya dia bisa mencetak gol itu akan terus-terusan lahir dari kaki dan kepalanya gitu, gol-gol tercipta karena peluangnya tuh sangat banyak dan peluang bersih gitu, peluang-peluang yang punya kualitas gol atau XG-nya tuh tinggi. Berarti kan sebenarnya bukan efektivitas menjadi masalah, tapi keberuntungan yang belum berpihak kepada Ramon Tanque. Dan kemarin di GBLA setelah sebelumnya dia mencetak gol di ACL tuh cetak gol, kemudian juga di Super League juga udah cetak gol dan akhirnya brace pertama Ramon Tanque untuk Persib. Dan kayaknya sih kuncinya adalah dia melonggarkan sedikit celananya deh. Udah nggak pakai celana ketat yang lagi ya? terlalu ketat, jadinya agak leluasa gerakannya gitu. Kalau agak ketat kemarin tuh agak susah ya, geraknya. Mungkin celananya motifnya diganti leopard ya. Iya. Nah, ya, tapi memang Ramon Tanque ini tipikal striker number 9 yang cukup benar. cukup perfect lah karena punya postur yang bagus, headingnya bagus, shootingnya juga keras. Dia bisa menahan bola dengan cukup baik, pemantul juga. Jadi punya opsi serangan bahwa Persib Bandung dan melangkahi Persija ini juga jadi statement juga gitu bahwa wah ini Super League akan sangat it's gonna be fun sih. Yes, dan juga yang sebetulnya menarik dari pengamatan gue ya melihat Ramon Tanque ini adalah ya striker dengan daya jelajah yang cukup tinggi juga. Mungkin ada instruksi khusus yang diberikan oleh Boyan Hodak karena dia seringkali include dalam build up karena serangan. fisiknya bagus banget. Fisiknya juga bagus, itu yang perlu untuk kita akui. Kalau gue lihat sih work rate-nya ya. Iya, betul. work rate-nya juga. Dia Work rate-nya bagus banget. salah satu pemain yang punya work rate yang bagus, makanya Boyan Hodak seperti tidak memberikan, walaupun kita tahu striker itu kan yang dilihat adalah golnya. Gol, ya. 14 penampilan atau 15 penampilan di segala kompetisi sebelumnya tidak mencetak gol sama sekali. Itu sebagai seorang striker pasti dilanda sebuah kegalauan yang sangat luar biasa ya, nggak mencetak gol, bahkan mungkin level confidence-nya juga berkurang banget bagi Ramon Tanque. Dan gue lihat juga kemarin pas Ramon Tanque bisa membuka keran golnya dan lawan yang dihadapi adalah Borneo saat itu melawan Nadeo, menurut gue itu adalah momen terbaik karena lawannya tim papan atas Borneo. Dilanjutkan ketika gol melawan Bangkok United yang notabene-nya for your info aja, kiper Bangkok United itu kiper pertamanya Thailand, timnas Thailand. Bagus banget. Popim Kemai ya. Popim Kemai. Ya. Dan kemudian pas kemarin lawan Bayangkara dia bisa mencetak 2 gol, juga menambah kembali pundi-pundi golnya, saat ini udah 3 gol. Ini semakin menambah kekayaan lini depan dari Persib. Jadi mungkin pelatih Boyan Hodak sekarang udah nggak gusar lagi. Ramon Tanque udah mencetak gol sama dengan Andrew Yang. Bahkan ketika kemarin Andrew Yang dalam posisi lagi nggak fit 100%, Boyan Hodak tetap percaya diri menampilkan Ramon Tanque sebagai seorang center forward. Itu artinya ada kepercayaan yang diberikan oleh Coach Boyan untuk Ramon Tanque bahwa Ramon Tanque at least bisa perform untuk Persib Bandung. Dan itu juga akhirnya di saat momen-momen kritis Ramon Tanque di Persib dia bisa mencetak gol. Kan tahu kita sebentar lagi udah bursa transfer musim hujan. Jadi ya kita bisa melihat, mungkin gue selalu bilang bahwa Ramon Tanque ini nggak mungkin bisa ketika mencetak gol, dia kayaknya nggak akan dilepas oleh Persib Bandung. Even saat itu Ramon Tanque belum mencetak gol, dan saat ini udah mencetak total 4 gol di all competition.
So nggak ada alasan buat ngelepas Ramon Tanki. Artinya Ramon Tanki akan semakin percaya diri. Ini level kepercayaan dirinya akan semakin meningkat. Kita tahu dia adalah salah satu pencetak gol terbanyak di CPL, Cambodia Premier League musim lalu tuh sama Visaka 21 gol di kompetisi liganya saja. Jadi mungkin akan ada motivasi tambahan buat seorang Ramon Tanki untuk setidaknya menyamai prestasinya Ramon di musim lalu. Artinya kalau semakin banyak mencetak gol ya semakin banyak juga Ramon Tanki bisa berkontribusi dan membantu Persib Bandung masuk kembali ke sebagai salah satu penantang serius gelar juara Liga Super musim ini. Iya, dan gue juga ingin memberikan respect ya buat Boyan Hodak yang dimana memang dia akhirnya berhasil untuk bisa membantu seorang Ramon Tanki ini memecah kebuntuan bagi dirinya begitu untuk bisa mencetak gol sebagai seorang striker. Karena kan memang ya striker pasti objektifnya adalah untuk bisa cetak gol begitu, dan akhirnya Ramon Tanki walaupun awal-awal sempat diragukan tapi pada akhirnya pelan-pelan dia bisa untuk membuktikan bagaikan mesin diesel ya sebetulnya apa yang ditunjukkan oleh Ramon Tanki. Sekarang lagi panas nih dan semoga ini panasnya sampai nanti end of season sebetulnya. Apalagi akan menghadapi ACL itu juga ya di 16 besar. Drawing akan di akhir bulan ini. Jadi Persib akan tahu akan melawan entah Pohang Steelers, MacArthur Australia, Chong An Hanoi, dan juga Ratchaburi FC. Dari Korea Selatan apa? Apa? Yang dari Korea Selatan? Pohang Steelers. Pohang Steelers ini berbahaya juga. Jadi pasti gol-golnya sangat dibutuhkan. Ini juga gue ngeliat infonya juga Persib akan menambah kedalaman skuadnya. Ada beberapa nama yang santer dikaitkan oleh tim Ini Persib hampir Bandung. jadi katanya. Ada yang close to deal? Hampir jadi. Bahkan infonya juga salah satu punggawa asing ya, tadi saya membaca akan dilepas juga oleh Persib Bandung. Oh iya, kalau itu mah ada beberapa lah. Federico Barba infonya mendapatkan tawaran dari salah satu tim seri B di Italia. Wow. Untuk kembali ke Liga Italia. Oke, tapi aduh. Tapi ini kan namanya rumor ya. Rumor. Lagi-lagi kalau namanya rumor mah nikmatin aja. Iya, tapi sedih sih kalau Federico Barba cap sih. Soalnya kan dia lagi oke, kemarin juga jadi kapten. Iya, lagi pik-piknya lah sama Persib Bandung. Apalagi ternyata dia jawaban dari trio pemain asing di belakang. Setelah sebelumnya entah Julio Cesar atau Patricio Matricardi, ternyata kehadiran Federico Barba yang menjadi salah satu tembok kokohnya Persib Bandung di dan belakang. Kemudian juga William Marsilio sudah pamit ya. Udah Pamitan lewat Instagram ya. Tinggal ditunggu aja nih pengganti dari William Marsilio. Nomor 10 kosong berarti? Iya, nomor 10 kosong. Peralta. Wis, juara langsung. Kasih aja pialanya ke Persib kalau Peralta ke sana. Tapi kayaknya kalau misalkan Peralta ada klausul ya. Ada kontrak, ada nilai kontrak yang harus dibayar itu. Gede sepertinya. Wah, lumayan valuasinya tuh. Pemain Peralta. Liga Argentina yang langsung moncer sama Borneo dalam tahun keduanya. Penampilannya stabil di level terbaiknya. Ngikutin harga emas dia naik terus. Ini sih kalau dibeli mungkin more than 10 million rupiah sih menurut gue. 10 billion. Million. Oh, 10 billion. 10 billion rupiah. Wow, menarik sekali ya. Ya memang tapi Persib levelnya di situ sih ya. Iya. Kalau dapat pemain yang mahal mah itu udah sesuatu yang apalagi wajar. Akan ikut lumrah. ACL tuh itu yang membuat pemain tersebut pasti semakin berkontribusi untuk Persib. Nah, buat Bobotoh, kira-kira siapa pemain yang akan didatangkan musim hujan ini ya? Iya. Di musim hujan siapa nih pemain yang bisa untuk didatangkan Maung Bandung? Dan siapa pemain yang juga ternyata dilepas mengikuti William Marsilio? Biasanya ada yang datang, ada yang keluar juga. Nggak tahu. Tapi William Marsilio kita udah berapa kali bilang bakal dilepas. Tapi kan setelah itu kan ada beberapa pemain yang juga ternyata membutuhkan minute play. Iya. Namanya rumor transfer mah apa aja bisa terjadi. Ya, sok ya untuk Bobotoh ya. Langsung aja ramaikan kolom komentar. Pokoknya boleh mau siapa aja namanya lah. Nanti kita bisa bahas nanti. Iya, boleh. Taruh ya di kolom komentar. Yes. Nah, ada satu hal yang menarik sih sebetulnya kemarin di saat Persib menghadapi Bayangkara FC di mana ada beberapa rotasi yang dilakukan. Dewangga main sejak menit awal dan kemudian juga yang mencuri perhatian adalah Eliano Renders. Dia jadi double pivot tuh kemarin. Udah kayak ular ya, serba bisa. Serba bisa. Iya, sering banget ya. Boyan Hodak bukan pertama kali melakukan itu kan. Waktu Putros juga pernah disempat dimainkan back kiri terus jadi DMF. Jadi kalau gue ngeliat sih ini punya atribut untuk untuk bertahan. Ya kan fullback tuh punya atribut untuk bertahan, itu yang digunakan sebagai defensive midfielder. Kemudian umpan progresinya, passing progresinya yang dibutuhkan untuk bisa mengalirkan bola dan build up
serangan. Itu sih kenapa Eliano Reinders bisa bermain di posisi Midfielder itu. ya. Iya. Ball carrying-nya Eliano kan juga bagus. Karena betul. dia kan pemain yang biasa menyisir sisi Dari sayap. sayap. Iya. Artinya dia punya kemampuan dribbling. Pace-nya juga bagus. Pace-nya bagus, speed-nya bagus. Ketika ngisi lini tengah ya dia artinya dia punya kemampuan untuk mengcover all lini tengah Betul. gitu dengan kecepatan dan juga akselerasi yang ia miliki. Itu menurut gua penting. Mungkin nanti ada teknik-teknik yang mungkin bisa dipelajari lagi sebagai seorang midfielder, kan pastinya beda juga ya. Iyalah. Role-nya dengan Approach-nya seorang juga berbeda. dengan seorang left back gitu atau RB gitu. Pasti pendekatan ini yang mungkin akan coba di drill untuk seorang Eliano jika memang nantinya Eliano menjadi salah satu pemain yang bisa mengisi midfielder ya. Padahal kemarin ada Adam Alis loh di bench gue lihat. Iya, makanya. Cuman memang apa yang ditawarkan dan disuguhkan oleh Eliano Reinders di saat menghadapi Bayangkara FC cukup menjanjikan sih. Yes, Dia bagus tampil disiplin dan kemudian juga di saat melakukan transisi negatif dia cukup cepat untuk bisa Untuk cover ya. lini tengah dari Maung Bandung. Ini yang juga menjadi katalisator mengapa Bayangkara FC juga kesulitan untuk bisa membangun Membongkar ya. serangan. Ya, dan yang menjadi nilai plus dari seorang Persib ini mirip-mirip dengan musim lalu, musim 2024-2025 adalah Persib ini selalu punya pemain yang tampil luar biasa dalam setiap bulannya. Maksudnya saya tuh ketika di bulan ini pemain ini tampil bagus, di bulan selanjutnya nggak bisa mempertahankan penampilan terbaiknya, ada pemain yang bisa melakukan support. Itu yang terjadi musim lalu. Bergantian kan Ciro, DDS, Etam, Tiron. Musim ini ada Uliam Baros, terus kemudian ada Andrew Yang. Ketika Sekarang Andrew Yang Ramon cedera, Tangki. ada Ramon Tangki. Iya, Ini menurut benar, gua benar. pemain-pemain yang ternyata bisa tampil moncer ketika kawan-kawannya lagi grafik penampilan lagi menurun. Namanya pemain bola kan on off ya. Betul. Kadang main tampil bagus, kadang enggak. Tapi Persib selalu punya pemain yang tampil paling outstanding di setiap bulannya. Ya itulah advantage. untungnya skuad mewah, skuad yang dalam. Ya Iya. jadi yang off nggak akan takut ada pemain yang off Iya. karena akan ada yang menggantikan. Iya, itu Ada yang- advantage-nya, iya, advantage betul. dari skuad yang Dalam, betul. dalam dan tapi mungkin kedalaman skuad yang kalau gua sedikit kritisi adalah bagaimana harusnya beraninya coach Boyan Hodak untuk memberikan minute play kepada pemain-pemain yang dirasa belum banyak mendapatkan caps pada musim ini, karena ada beberapa lagi yang sebenarnya bisa memberikan kesempatan buat pemain-pemain tersebut yang belum mendapatkan banyak caps. Kemarin udah pelan-pelan tuh Dewangga, ya. udah mulai Dewangga, bermain 1-2 kali kan, bahkan kemarin pas lawan Bayangkara Dewangga main sejak menit awal. Mungkin ada kesempatan buat Alhamra atau Rezaldi atau Febri Febri Haryadi. Bule, Nazril udah main. Nazril bahkan udah main Nazril 2 udah. kali kan Iya, lawan bener. Madura United salah satunya. Dan Malut. Malut terakhir. Malut United juga main. Jadi ya harusnya lebih banyak lagi kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Coach Boyan kepada pemain-pemain yang belum banyak mendapatkan minute play. Ya, tapi itulah ya yang dinamakan persaingan kompetitif ya dalam Satu sebuah tim. tim yang memang punya kedalaman skuad yang sangat-sangat baik dan Persib ada di sana. Dan kemudian juga kalaupun seandainya nantinya Persib mendatangkan pemain, ini gua rasa juga menggantikan pemain yang keluar. Namun memang catatannya adalah Persib akan merekrut pemain yang betul-betul secara kualitas pastinya Pasti standarnya pasti udah bagus tinggi. dan mungkin bisa lebih bagus begitu karena secara kebutuhan ini berbeda ya pastinya di tahun 2026 Persib kemenangan yang didapatkan dari Bayangkara FC ini membuka peluang untuk bisa menggeser Borneo FC. Saat ini Persib dengan Borneo Seru hanya tuh. selisih 3 angka. Seru banget. Persija yang kemarin tertahan di Padang, poinnya 29, berbeda 2 poin Poinnya dengan 4 Persib. Persib sama 3-1 dengan 3-4. Oh. Borneo 3-4 karena Borneo kemarin draw Imbang. ya dengan Persebaya Surabaya. Gua ngebahas Borneo. Langsung Borneo ya. Iya. Kok bisa gitu ya Borneo ya? membuang 3 jarak pertandingan ya, iya, 3 pertandingan. Jadi dia tuh kayak apa ya? 7 berarti 8 poin mereka buang ya di Iya. 3 pertandingan. Tapi kan Oke dalam 3 pertandingan itu ya Ya, kalkulatif ketemunya- win mah 6 lah ya. Iya. Artinya mereka tetap banyak membuang-buang oke. kesempatan di 2 laga yang seharusnya bisa mereka menangkan melawan Bali United dan juga Persebaya. Oke, sekarang kita bahas deh untuk Borneo FC karena memang di saat gue nonton Borneo lawan Persebaya nih agak menyayangkan aja sih sebetulnya karena mereka kan kehilangan poin ini dalam kurun 3 laga 4 laga terakhir 3 ya. laga berturut-turut. Ya dan di saat sebetulnya momentumnya udah dapat Yes. dari Borneo FC mereka unbeaten run-nya berjalan sampai dengan pekan ke-11. Ya 11-12 Ya kan? Ya, Yes. 11. Dan ternyata memang disinilah kita bisa mengetahui gitu loh bahwa
ada kurangnya yang pertama dari Borneo FC ya, dan ditambah lagi juga sebetulnya mungkin aja karena memang dari awal targetnya itu bukan juara Yes. gitu. Jadi ya bukan berarti ini bonus ya buat mereka ada di puncak klasemen, karena secara keseluruhan yang kita lihat adalah Borneo FC juga di awal-awal mainnya bagus begitu. Iya. Tapi apa yang mungkin ya menjadi indikator Borneo FC ini akhirnya Turun. merosot? Ya kalau gue lihat sih Fabiola Fundes dengan ciri khasnya mungkin ada motivasi yang tidak sebaik di 10 atau 11 laga awal juga. Ya. Bagaimana ketika kalah dari Bali United di kandang sendiri ya, itu kan diawali sebuah kekalahan yang menurut gue seharusnya bisa Borneo menangkan di laga tersebut. Di situ mungkin mental bertanding mulai drop. Gue rasa emang gue bertanya kepada salah satu officer di Borneo, memang sebenarnya targetnya Borneo itu bukan sebagai juara kan, tapi memang untuk berada at least di papan atas, karena target juaranya sebenarnya di musim 2023-2024 di luar ekspektasi lah. Borneo saat ini berada di peringkat pertama, tetapi Peralta, Juan Villa, Joel Vinicius ternyata bisa membuktikan bahwa Borneo saat ini berada di papan atas. Gue ngelihat di 3 laga ini mungkin ada satu exhaust juga dari tim Borneo, burn out lah kalau kata anak zaman sekarang. Terlampau panas mungkin mesinnya, perlu diistirahatkan, tapi ketika juga mereka dalam penampilan terbaiknya bisa winning streak, itu juga pasti akan di-review oleh setiap tim bagaimana caranya mengalahkan Borneo. Jadi bagaimana cara mencari kelemahannya, dan ketika Borneo di papan atas dan menghadapi tim-tim yang ada di papan bawah atau di bawahnya, pasti tim-tim yang di bawahnya ini punya motivasi berlipat ganda. Jadi sekarang ini Borneo harus menjelang putaran pertama berakhir sih harus mencari game plan lain bagi tim Fabiola Fundes. Karena bola akan tahu akan ke Peralta, akan ke Juan Villa. Ya, dua pemain tertebak ya. Tertebak ketika kedua pemain ya. tersebut dikunci ya oleh pertahanan lawan. Udah kreativitasnya bakal minim banget dari Borneo FC. Artinya apa? Artinya Borneo butuh pemain yang menjadi vice dari Peralta, vice dari Juan Villa, dan juga mungkin pemain-pemain yang ternyata menjadi clutch hero bagi Borneo FC. Pemain yang tidak, wah ini siapa tiba-tiba bisa tampil luar biasa. Itu yang coba harus diubah oleh Borneo FC jelang putaran pertama ini mau berakhir. Yes, dan apalagi juga sebetulnya yang kita tahu kan lini pertahanan dari Borneo FC di 10 atau 11 laga awal ini cukup solid Bagus, ya. iya. Bagus banget. Pada Nadionya sih. akhirnya ya, Iya. pada akhirnya di 3 laga terakhir juga kita melihat apabila sektor defensif yang awalnya ini solid, Yes. tapi akhirnya pelan-pelan juga mulai Kebongkar. begitu. Karena total ada 10 gol yang sudah bersarang ke gawang dari Nadeo. Dan kalau kita lihat sih tadi menyambung apa yang dikatakan Labib bahwa sebenarnya itulah kenapa pentingnya Borneo tetap menjaga jarak yang aman dengan Persib, Persija, kemudian juga Malut gitu. Karena apa? Tanpa mendiskreditkan Borneo, sebuah tim yang mungkin belum pernah merasakan juara dan belum pernah ada di posisi tertekan. Ketika dia dalam posisi ditekan, didekati oleh lawannya, dia akan mulai panik dan mulai akan shaky. Yes. Nah ini yang dialami oleh Borneo ketika mereka belum punya pengalaman dipepet oleh lawan-lawan yang secara kualitas juga sama baiknya, bahkan boleh dikatakan Persib dan Persija punya kualitas yang mewah juga gitu. Iya. Sehingga ada kepanikan di situ. Selain semakin banyak lawan yang dihadapi, semakin banyak variasi serangan yang ternyata bisa membongkar lini pertahanan yang solid, bisa mengunci lini depan mereka yang dinamis gitu. Iya. Dan ini yang harus ditemukan oleh Fagures, bagaimana membawa kembali rasa kepercayaan diri bahwa mereka udah jangan panik gitu. Kalau misalnya tadi Labib ngomong sama salah satu staf di Borneo bahwa ini bukan target mereka, ya sudah main dengan hati yang gembira, tanpa beban gitu, tanpa muluk-muluk, ya udah itu kan akan tercermin di laga dan juga di atas lapangan gitu. Ketika mereka bermain tanpa beban, seperti 10 pertandingan di awal, mereka tidak punya ekspektasi, ini akan bisa membawa mereka tidak panik dan tidak merasa tertekan. Yes. Jadi kuncinya tadi mengembalikan kesenangan mereka dalam bermain sepak bola. Selain memang tadi kalau misalnya dalam tanda kutip habis bensin atau terlalu tadi exhausted, semua pemain juga semua tim juga
bermain dalam jumlah pertandingan yang sama. Bahkan Persib dan juga Dewa ditambah jadwal Asia gitu. Jadi sebenarnya alasan itu sudah harus dikesampingkan dari Borneo gitu. Yes, ini challenge juga buat Levendes ya sebetulnya karena ya dengan segala kemampuan yang dia miliki, dia juga pasti sudah tahu hal-hal apa aja yang memang perlu untuk di-upgrade dengan persaingan yang nantinya akan kembali berjalan. Kompetisi kan maraton ya, jadi memang masih ada panjang. possibility yang dimiliki oleh Borneo FC juga apabila memang mereka akhirnya merubah target tuh. Oke nih, kayaknya jangan tanggung-tanggung ya. Kalau misalkan emang bisa untuk menjaga jarak atau punya kawasan teritori, ya mendingan itu yang bisa untuk dikejar gitu. Tapi yang harus betul-betul diwaspadai oleh Borneo FC adalah bagaimana upaya-upaya tim yang ada di bawah mereka, termasuk juga nantinya di paruh musim kedua. Contohnya aja Persebaya Surabaya, yang setelah laga mau di Borneo FC sempat bikin geger sosial media ya, lewat postingan terakhir mereka, dan pada akhirnya ternyata itu adalah kejutan karena Bernardo Tavares yang menjadi pelatih jadi pelatih anyarnya Persebaya Surabaya. Ini gebrakan. Tadinya kan emang dari awal saya nampaknya udah yakin bahwa Tavares yang akan mengisi posisinya Eduardo Perez kan. Kita udah bahas di sini. Kita udah bahas Tavares sepertinya akan masuk, tapi mungkin karena satu dan lain hal rumornya meredup di situ. Dan untuk sementara Persebaya kan dilatih oleh asisten pelatih mereka asal Korea Selatan, dan kemarin coba untuk melakukan gimmick di sosial media, ternyata sukses dan Tavares akan segera diumumkan menjadi pelatih utama Persebaya Surabaya. Dan menurut gua Tavares yang udah pernah juara di kompetisi Liga 1 atau Liga Indonesia kasta teratas, dan kemudian bagaimana dia udah paham dengan lawan-lawan dari Persebaya. Ini sih menurut gua nilai plus banget sih. Seorang Tavares datang ke Persebaya, gua rasa mungkin apalagi dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh Persebaya, pemain-pemain yang ngeyel, pemain-pemain yang ngosek, it's okay. Menurut gua ini akan menjadi menjalani laga Persebaya, maksud saya Tavares akan membawa Persebaya ke level yang lebih baik. Ya, saya yakin di situ karena ya pemain-pemainnya akan works gitu dengan skema yang diimplementasikan oleh Bernardo Tavares. Yes, kita tunggu ya nantinya kehadiran dari Bernardo Tavares ke Surabaya. Akankah mampu untuk bisa mendongkrak posisi Persebaya Surabaya yang saat ini berada di peringkat 9? Kalau gue sih yakin banget. Banyak imbang. Banyak imbang. Persebaya. Pasti akan ada. Iya, pasti akan ada momen bounce back-nya tuh untuk The Green Force ya. Dan kita bicara soal kebangkitan. Ya, di pekan ke-4 atau pekan ke-15 ya dari Super League ini ada satu hasil yang paling mencolok ya. Ini sangat mencolok. Ini sangat mencolok. 5-1 ya? Pesta gol 5-1 lawan Persis Solo nih, Dewa United nih. Dan Messi Doro sebagai mantan pemain dari Persis Solo mencetak brace di laga tersebut. Gua rasa ini mantan yang menyakitkan dia. Mantan menyakitkan. Walaupun tanpa selebrasi tetap aja kan yang dilihat golnya. Walaupun sering posting Persis bohong. Saat ini main di Dewa. Tapi menariknya adalah Jen Aldo udah mulai pelan tapi pasti. Ini khasnya Dewa United. Jelang berakhir putaran pertama dan mau dimulainya putaran kedua, tancap gas, dapat momentum, menang. Bahkan ini 2 kemenangan berturut-turut. Sesuatu yang sangat-sangat jarang didapatkan oleh Dewa United pada musim ini. Gua rasa ini bakal jadi bahan bakar tambahan buat skuad anak Dewa sih di menjelang putaran kedua nanti. Berarti targetnya masuk Europa League ya? Enggak ada. Peringkat 7, 6 gitu ya? Enggak, tapi memang tadi 6 masih bisa lah ini. Messi Doro menyiram luka di Persis Solo ya. Padahal kan sebelumnya Messi Doro sempat bikin press conference tuh. Dia bilang saya akan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Enggak, bukan yang itu bukan Messi Doro. Masalahnya Messi Doro bikin press conference. Dia bikin sendiri. Bukan dari klub. Dia ngomong, saya akan kembali ke Solo sebagai warga biasa. Kayaknya tahu statement itu dari siapa ya? Ini mah bukan Messi Doro itu mah. Iya. Lanjut lagi. Ndoro Kakung. Iya, Ndoro. Tapi it's okay banget sih buat Dewa United. Gue inget sih waktu itu Dewa United kalau tidak salah di musim 2023-2024 sempat mengalami periode yang sama dengan saat ini. Mereka sempat polanya sama ya? Polanya sama, stuck di 10 sampai 12 game pertama, tiba-tiba jelang putaran pertama berakhir dapat kemenangan. Di putaran kedua tancap gas. Bahkan kalau misalnya mereka tampil dengan skuad yang saat ini sih, sebenarnya ini skuad tim papan atas ya. 5 besar mah bisa lah. Marukawa, Alex Martins, sampai belakang juga ada Nick Wipers, ada Edo, ada
Sonny Stephen sih menurut gua mereka harusnya berkutat di 5 besar. 5 besar, ya. 5 besar, it's okay. Dan nampaknya Dewa United akan menjadi kejutan di putaran kedua. nanti. Meskipun dari sisi skuadnya bukan skuad kejutan ya. Ya, at least kita lihat dari posisinya Iya, saat betul, ini. betul, Ya, betul, makanya. Justru yang kejutan adalah di saat kita melihat Dewa United Iya. sempat berada di Bawah, bawah. itu kejutannya sih. Itu kejutannya. Jadi gitu. dia mau bikin double surprise. Iya, Dua kali elemen surprise. yang gua amatin ya, sebelum Super League ini bergulir, Yap. udah banyak konten-konten yang ngomongin Dewa Dewa United ini United. sesuatu nih. Dewa United pastinya dia bakal naikin targetnya nih jadi juara Juara. nih. Tapi ternyata ya ditipu. Tapi ingat, James selalu mengatakan kan, liga ini maraton. Iya. Masih ada sekitar 17 lebih, 17 plus 3, 20 game lagi. Iya. Kalau dia sapu rata semuanya, Iya. Sapu rata, Sapu 20 laga, lidi kan. 60 poin. sapu rata, si paling sapu rata tuh Iya, kayaknya. satu 60 bersih poin. berapa? 60 poin, juara bisa. Ya, tapi Cuman- itu semakin seru lah. Semakin seru, semakin seru Betul, ya. betul. Tapi ini kalau kita bicara Dewa United ya, Iya. menurut temen gue yang di dalam Dewa United nih, Keren. Ini udah keren. iya kan, tapi ada teman di Borneo, Borneo, iya. kita kan ada teman di Dewa United, ya Iya. kan. Dia bilang, tunggu kejutan Dewa United yang berbeda Di putaran kedua. 2026. Di channel YouTube Dewa United kan. Kejutannya di situ. Dewa Sport Nation tuh. Cuman ini nggak tahu kenapa gue punya keyakinan ini Jan Olde nampaknya dia juga akan melakukan strategi untuk buang pemain yang mungkin dirasa kurang works ya. Selama satu putaran ini ya. Satu bulan ini karena kita juga sebetulnya sudah pernah menyebutkan nama dari pemain-pemain Dewa yang kelihatannya harus cabut deh ini. Jadi Kayaknya ini pemain biar ternyata lebih bagus gitu. anomali ya di tim Dewa ya. Iya, makanya jadi ya kalau bisa sih untuk Jan Olde rekeningnya Ring Carrick. apa? Ring Carrick. Ring Carrick. Saya ya. dengar kamu ngomong rekening. Ayolah ya semoga bisa bangkit gitu Dewa United kan. Jadi kalau Dewa bagus kan followers naik. Oh iya. Iya. Dan ingat, bis bakal lebih rame. Banten International Stadium. Rame. Bis. Bisa. Emang bisa? Bisa. Woi, gini dong, keren banget ya. Yuk kita ke bis lagi yuk. Yo, ayo. Ya, sebagai penonton tim lawan ya. Iya. Lawan Persib lah rame. Lawan Persib. Lawan rame. Persib, oh Iya. iya. Boleh. Ya, non Persib ya. Nanti kita telepon produser dulu. apanya? Setelah episode ini kita telepon produser, kita datang di laga Dewa lawan Persib di putaran kedua. Nice. Nice. Jangankan produser, kita bisa telepon ketua komunitas Dewa United. Iya. Iya. Oke lah, tapi sebelumnya kita mau ngingetin juga Persija kita akan adakan live Oh reaction. iya, live reaction. Gue bisa ikut guys, gue bisa ikut. Oh, bisa akhirnya? Iya, gue bilang sama istri gue, Bilangnya gimana? persalinannya nanti ya gitu. Gue mau live reaction Bisa dulu. persalinan nanti. Maksudnya jadi kan sesar. Jadi Alano, bisa buat nama di anaknya set Alano up. aja kalau gitu. Alano atau siapa? Barba gitu. Iya, Barba. Uliam aja Uliam. Astaga, enggak dong. Tanki. Gue namanya Gianluca. Oh, Oh, Gianluca Tanki. Enggak lah dipaksa. Ya udah kalau begitu teman-teman, thank you Thank you, ya untuk thank you. Giba Bola untuk di episode kali ini udah selesai, tapi jangan sedih karena kita masih akan menyediakan lagi nantinya episode-episode terbaru untuk menemani akhir tahun dari Sampai tahun Sobat baru. Sampai tahun Gaspol baru. kita. Full. Gaspol. Sampai tahun baru. Full. Wah, dan jangan sampai lewatkan juga ada satu episode spesial di mana kita bertiga akan mereview setahun 2025 ini sepak bola Indonesia tuh sampai mana sih? Iya. Gitu ya. Ke sini. Waduh, ya udah kalau Aduh, begitu nggak ikutan kita saya. pamit. Sampai ketemu lagi guys. Salam sobat pegibah sepak bola Indonesia. Bye bye.